Kalaupun kamu merasa sukses itu nggak perlu, silahkan. Tapi ingat, ada orang-orang di belakang kamu yang sayang sama kamu. Itu sedang menunggu kamu untuk sukses. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Rahman. Kali ini saya akan berbagi mengenai satu tema, yaitu tentang perubahan. Kenapa saya, kamu, kita semuanya itu harus berubah menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Semua manusia, semua makhluk yang ada di dunia itu pasti akan mengalami perubahan. Benda mati, benda hidup, semuanya akan mengalami perubahan. Bukti nyata, silakan kamu cek kembali beberapa hari kemarin atau mungkin lebih jauh lagi beberapa tahun kemarin. Seperti apakah kamu? Pola pikirnya, fisiknya, usianya, tempat-tempat yang kamu singgahi, kemudian lingkungan sekitar, orang-orang yang kamu sayang dan sayang kepada kamu. Adakah perubahan? Pastinya ada perubahan. Dibandingkan dengan kamu lihat kembali ketika posisi kamu saat ini, pasti di antara memori yang kemarin dengan posisi saat ini itu akan ada gap, akan ada jarak, di mana perubahan itu pasti ada di sana. Perubahan itu pasti. Yang gak berubah cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Nah, itu harus kita pahami, harus kita sadari untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ketika kita sudah sadar, ada hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu mempertanyakan perubahan itu. Apakah perubahan tersebut jadi lebih baik atau malah menjadi kurang baik? Kalau seandainya itu lebih baik, bersyukurlah, karena berarti perubahan yang kamu rasakan itu adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya kurang baik, ya mungkin harus istighfar dulu. Kita harus berevaluasi diri, kira-kira apa sih sebenarnya, kenapa bisa seperti ini. Dan tentunya setelah dievaluasi, kita lakukan tindakan untuk mengubah perubahan itu. Kecuali kamu memang mau di masa yang akan datang kamu pun merasakan perubahan yang kurang baik juga, tentunya enggak kan. Nah, ketika kamu udah sadar perubahan itu baik ataupun buruk, kalau seandainya buruk, yang saya bilang tadi, dievaluasi kemudian ditingkatkan untuk di masa yang akan datang. Kamu cek kembali, mimpi apa yang kamu akan kejar, cita-cita apa, target apa yang akan kamu kejar. Dengan posisi saat ini, apakah mungkin kamu bisa mendapatkan itu semuanya? Kalau seandainya mungkin, ya otomatis impian itu sudah tercapai. Kalau belum tercapai, berarti itu belum mungkin untuk kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kita harus menyamakan kapasitas diri kita dengan impian itu. Karena ketika impian levelnya 10, di sekarang kita levelnya 5, otomatis harus ada perubahan 5 menjadi 10. Nah, 5 sampai 10 itulah yang harus kita lakukan untuk berubah. Kalau enggak, ya kita nggak bakalan dapat apa-apa nanti di kemudian hari. Yang ada, kita akan merasakan lagi seperti yang sekarang. Oh, ternyata perubahannya kurang baik, belum sesuai dengan harapan. Kecuali kamu memang mau bersedia menerima kamu nggak berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya sih nggak mau, nggak tahu teman-teman. Nah, ketika kamu sudah menyadari bahwa kita harus berubah, ada dua hal yang kamu harus perhatikan dan pahami juga. Dan ini kamu bisa pilih, mau berubah di pilihan pertama atau yang kedua. Untuk yang pertama, perubahan ini itu tidak kita rencanakan, karena dia merubah diri kita secara alami. Maksudnya perubahan yang dibentuk karena didesak oleh keadaan. Ketika kamu gak suka makan pagi, di pagi hari kamu gak mau makan, gak mau minum yang berat-berat karena kamu mules gitu. Tapi ternyata di suatu hari kamu sakit, mau gak mau, suka dan gak suka, kamu harus minum obat. Dan sebelum minum obat dianjurkan oleh dokter untuk makan dulu. Gak ada lagi tawar-menawar ketika itu. Kamu langsung benar-benar melakukan itu, langsung makan tanpa basa-basi. Ya udah makan aja, karena itu udah didesak oleh keadaan. Atau kamu mungkin diamanahkan sama Allah untuk
naik jabatannya daripada hari ini. Ketika hari ini kamu malas belajar, kamu malas untuk membaca, kamu malas untuk ikut seminar, malas semuanya, belum terlalu ada energi pendorong untuk kamu melakukan itu, Allah menitipkan kepada kamu jabatan yang lebih tinggi. Suka dan gak suka, mau gak mau, kamu akan melakukan itu. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Bayangkan ketika kamu sekarang karyawan, kemudian kamu nantinya menjadi supervisor ataupun jadi manajer, kamu belum ada skill untuk leadership, ya kamu harus lakukan itu, belajar untuk mendapatkan skill yang dibutuhkan untuk manajer yang lebih baik. Jadi kamu akan didesak oleh keadaan. Dan ini bisa lama banget atau bisa bentar, tergantung alam dan tergantung Allah menentukan itu. Dan tentunya sayang banget karena Allah udah memberikan kewenangan kepada kita bahwa Allah akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut mau mengubahnya. Udah dikasih kewenangan, kita nggak ngelakuin itu, nggak memanfaatkan itu, kan sayang banget. Nah makanya saya anjurkan sih pilihan yang kedua, yaitu kita merubah diri kita menjadi lebih baik atas keinginan kita sendiri. Enak apa enggak? Ya enggak, karena nggak nyaman kita akan mendobrak zona nyaman kita. Tapi itu akan lebih tertata, lebih terplanning, dan insya Allah walaupun mungkin meleset, planning impian itu 10, kita berubah untuk menjadi 10. Ya seenggaknya kalau seandainya belum nyampe 10, Allah mengizinkan kita untuk 9. Kan gak terlalu jauh. Itu masih mending daripada kita gak melakukan sama sekali. Jadi kita memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan untuk masa depan, bukan saat ini. Mungkin sekarang gak perlu kita bilang, tapi kita lihat ke depan, apakah itu memerlukan perjuangan mendapatkannya. Kalau seandainya seperti itu, ya udah lakukan mulai hari ini. Kita belajar, kita ikut seminar, kita berhubungan dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Seperti itu. Silahkan pilih untuk perubahan ini, terserah kamu. Mau yang pertama itu didesak oleh keadaan, kita nggak tahu kapan waktunya. Atau yang kedua, kamu menentukan pilihan bahwa kamu akan merubah diri kamu mulai hari ini. Mulai hari ini, mulai detik ini untuk mendapatkan kebaikan yang lebih tinggi lagi, kemanfaatan yang lebih luas lagi untuk orang-orang sekitar. Karena ketika kita memutuskan untuk nggak berubah, memberikan yang terbaik untuk hidup kita, ada orang-orang yang benar-benar sedang menunggu kita untuk sukses. Kalaupun kamu merasa sukses itu nggak perlu, silahkan. Tapi ingat, ada orang-orang di belakang kamu yang sayang sama kamu, itu sedang menunggu kamu untuk sukses. Masa sih mau mengecewakan mereka? Jangan sampai egois. Kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Walaupun kamu mungkin gak mau, setidaknya cobalah melihat orang-orang di sekitar kamu yang memang membutuhkan diri kamu untuk sukses. Oke, silakan pilih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.